Pemirsa, hari ini sejumlah unjuk rasa berlangsung di ibu kota. Selain unjuk rasa buruh, ada juga unjuk rasa yang berlangsung di Kedutaan Besar Prancis terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron beberapa waktu yang lalu. Untuk informasi unjuk rasa di Kedutaan Besar Prancis, kita segera bergabung dengan rekan Bayu Pradana yang sudah berada di sana. Bayu, seperti apa unjuk rasa di sana dan apa yang menjadi tuntutan massa pengunjuk rasa? Iya, Davi, sampai saat ini massa terus masih menunggu massa lainnya untuk berkumpul di depan Kedutaan Perancis. Maksud kami di sekitar Kedutaan Perancis, di mana memang massa ini hanya dibatasi ini untuk melakukan aksi, terutama di depan gedung Sarinah Tamrin. Kami sudah melihat adanya massa yang berdatangan sekitar pukul 10 atau 11 tadi, di mana ketika massa sudah berkumpul, ini pasukan pengaman, terutama dari kepolisian, ini langsung menarik pagar kawat berduri dan juga barier beton. Yang gunanya ini juga untuk memblokade jalan di MH Tamrin ini, terutama di depan gedung Sarinah Tamrin menuju ke Bundaran HI. Davi dan juga Lovi dan juga pemirsa, sampai saat ini massa yang kami lihat adalah massa dari Front Pembela Islam atau FPI yang tadi sudah berkumpul dengan didominasi warna putih dan sebelum nantinya melakukan aksi protes terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tadi juga mereka ini sudah melakukan atau menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu. Dan memang nantinya rencananya diprediksi akan ada sekitar 1.000 massa yang akan melakukan aksi pada hari ini, di mana massa-massa ini dari berbagai organisasi ini akan berkumpul untuk melakukan aksi protes kepada Presiden Emmanuel Macron, yaitu Presiden Prancis, ini terkait pernyataannya terkait karikatur Nabi Muhammad SAW. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari kawasan Kedutaan Besar Prancis, Jakarta. Tersebar viral video seorang remaja menginjak-injak dan mencabut nisan 3 buah makam di Taman Makam Pahlawan di wilayah Lampung Utara. Saat peristiwa itu terjadi, sang penjaga makam sedang pergi dan pintu pagar dikunci. Teman kita di mana injak Rekaman video amatir berdurasi 30 detik ini, seorang remaja menginjak-injak beberapa makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kota Bumi, Lampung Utara. Peristiwa terjadi saat penjaga sedang pergi dan pintu pagar dikunci. Diduga sekelompok remaja tersebut masuk ke area makam melalui tembok samping. Sekitar jam 3 sore. Itu berapa orang ya, Mas? Ya, kalau yang ngelakuin ini ya 1 orang, cuman yang dari suara itu ya kayaknya sekitar 6 orang lah. Legiun Veteran Republik Indonesia Lampung Utara meminta agar pihak terkait dapat mengusut dan menindak aksi yang telah mencederai hati para veteran dan warga. Ditangkap, proses dulu. Ada apa? Dan minta maaf pada hukum. Apa kata hukum? Kena hukum. Teman kita di mana injak. Diduga seorang remaja pria melakukan aksi menginjak-injak 3 makam dan melakukan push up serta berusaha mencabut batu nisan. Dan seorang remaja pria lainnya sebagai perekam. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Akibat banjir, sepasang pengantin di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur gagal melaksanakan resepsi pernikahan. Pengantin pria bahkan harus menggendong sang istri dari kursi pelaminan menuju tempat yang lebih aman, dan aksi heroik ini pun viral di media sosial. Salah satu warga desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ini tampak serius melihat video amatir pasangan pengantin yang gagal menggelar resepsi karena banjir. Dalam video ini terlihat awalnya pasangan pengantin bernama Niko dan Musruroh duduk di kursi pelaminan di rumahnya di Desa Bunut Kidul, Kecamatan Rembang, Pasuruan. Keduanya tengah bersiap menyambut para tamu yang akan memberikan selamat pada acara resepsi pernikahan mereka. Namun rencana tinggal rencana. Hujan deras yang melanda wilayah ini pada Sabtu malam dengan cepat merendam area resepsi. Sang pengantin pria pun bertindak cepat. Dengan sigap, ia menggendong istri yang baru dinikahnya ke tempat yang lebih aman. Karena tamu undangan tidak bisa datang semua, sehingga tidak begitu meriah. Tapi saya sangat senang karena sudah
akad nikah sehingga sudah sah. Acara pemberian selamat pernikahan pun akhirnya berlangsung pada Minggu pagi. Usai banjir surut, para tetangga dan kerabat pun berdatangan ke rumah kedua mempelai. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pasangan pengantin asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini juga viral di media sosial. Mereka viral karena wajah sang pengantin pria disebut-sebut mirip dengan Presiden Joko Widodo. Foto pernikahan pasangan pengantin Sukiman dan Rohani ini mendadak viral di media sosial. Warganet heboh, banyak yang memberikan komentar dan menyebut wajah sang mempelai pria mirip dengan Presiden Joko Widodo. Sementara pasangan ini pun mengaku kaget saat mengetahui foto pernikahan mereka beredar luas dan menjadi perbincangan masyarakat. Tahu saya dari Facebook di-upload sama tukang rias saya itu. Terus semua orang komen bilang Pak Jokowi gitu. Heran saya melihatnya. Pasangan mempelai Sukiman dan Rohani sendiri tidak lama menjalin kasih. Sukiman mengenal Rohani setelah dikenalkan oleh teman kerjanya saat di Malaysia. Hanya 2 hari setelah saling kenal, keduanya pun memutuskan menikah. Mereka melangsungkan akad nikah pada Kamis 29 Oktober 2020 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Kini keduanya menempati rumah barunya di Desa Anjani yang dibangun dari hasil kerja Sukiman selama 4 tahun di Malaysia. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Bawaslu Kalimantan Utara menemukan 8 dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pilgub Kaltara mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Temuan dugaan pelanggaran ini bervariasi, ada yang berupa pelanggaran administratif dan ada juga dugaan pelanggaran pidana. Terima kasih Pak ya, mudah-mudahan berhasil. Mohon doanya Bu ya. Sudah. Inilah video yang beredar di media sosial. Dalam video ini diduga salah satu tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara melakukan politik uang saat menggelar sosialisasi di Kota Tarakan. Sejak 26 September 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Tarakan menemukan sedikitnya 8 dugaan pelanggaran pemilu. Temuan ini ada yang berupa pelanggaran administratif dan ada juga pelanggaran pidana seperti bagi-bagi uang atau politik uang. Untuk makan, minum, dan transportasi itu diperbolehkan. Namun dia tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Ada 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara periode 2021-2024 yang akan bertarung pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketiganya yaitu pasangan Udin Hyang-gyo Undunsyah, Irianto Lambire Irwan Sabri, dan Zainal Arifin Paliwang Yansen TP. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Salon untuk satwa kesayangan seperti kucing dan anjing sudah banyak beroperasi. Tapi kalau salon untuk ikan cupang? Anda penasaran? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.